Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya berbeda sekali malam ini. Saya bisa terhubung dengan salah satu penulis buku Santri Kaliwates. Jadi ini Mas Anies ini angkatan pertama di MAPK Jember dan orang pertama yang saya pilih untuk saya ajak ngobrol tentang buku Santri Kaliwates ya. Jadi kenapa Mas Anies ini saya pilih? Angkatan 1 itu banyak yang nulis di buku itu dan salah satunya adalah Mas Anies ini. Tadi waktu saya hubungi Mas Anies bilang, kok enggak Imam Taufik saja yang sekarang jadi rektor di UIN Wali Songo. Nah, saya bilang Mas Imam Taufik itu sudah kondang dan mainstream gitu ya. Kita itu kebanyakan kalau alumni MAPK itu ya jadi dosen, jadi mainstream lah. Mas Anies ini aneh gitu kan. Jadi saya menyebutnya aneh karena Mas Anies ini begitu lulus dari Jember tidak lama, kuliah nggak lulus, nah tapi jadi pengusaha. Nah ini kan track yang agak berbeda dari teman-teman Jember yang mungkin kalau dari segi cita-cita Pak Munawir gitu ya, Pak Munawir itu kan dulu mendirikan MAPK untuk menyiapkan sekolah yang melahirkan ulama yang intelektual yang ulama gitu. Kira-kira Mas Anies itu di mana dalam konteks cita-cita Pak Munawir itu? Nah, saya akan ketemu langsung dan biar Mas Anies sendiri nanti yang menempatkan diri kira-kira. Apakah Mas Anies ini termasuk tidak memenuhi cita-cita Pak Munawir gitu? Atau Mas Anies ini yang memenuhi cita-cita Pak Munawir dengan cara yang berbeda ya. Tentang Mas Anies nanti silahkan baca bukunya di buku Santri Kaliwates. Nanti silahkan jangan beli buku itu dan baca. Kita malam ini ngobrol yang agak keluar dari yang belum diceritakan di buku itu atau lebih mendalam dari yang diceritakan di buku itu. Gitu ya Mas Anies. Jadi Mas Anies memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman saya di Facebook, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anies Adnan, Angkatan 1 MAPK Jember, lulus tahun 90. Jadi pendidikan saya tahun 87 sampai 90. Dan setelah lulus dari MAPK, bersama rombongan mayoritas kita dari Jember, waktu itu juga melanjutkan ke UIN Semarang. Tapi saya tidak bisa bertahan lama, cuman paling kurang dari 1 tahun. Saya ternyata ya ada panggilan jiwa yang lain yang lebih saya sukai dan kemudian menjadi sandang pangan saya atau core bisnis saya kalau saya tulis di dalam buku itu. Barangkali demikian singkat. Ya, jadi Mas Anies ini kan terus kemudian jadi penyiar ya di radio dan sekarang jadi mutawif kalau istilahnya Mas Imam Taufik kemarin itu. Ya. Jadi perjalanannya melompat, tidak akademik ya. Jadi pengusaha. Kira-kira kalau MAPK itu disiapkan tadi saya sebut agak akademik gitu. Sebagai intelektual ulama dan ulama intelektual. Tetapi kenapa kemudian MAPK juga bisa melahirkan pengusaha seperti jenengan kira-kira? Jadi kira-kira faktor apa yang membuat kita bisa menarik cerita menarik ya dari MAPK yang melahirkan pengusaha itu? Ya, terima kasih Mas Arief. Jadi perjalanan hidup seseorang itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Ada faktor kesempatan, ada faktor minat, dan juga bakat mungkin ya. Kesempatan dan minat. Banyak teman-teman kita yang sukses linear, saya sebut mereka sukses karena sesuai dengan alur pendidikan dari yang diharapkan oleh penggagas yaitu Bapak Munawir Sadzali, yaitu menjadi ulama yang cendekiawan muslim yang mumpuni, yang bisa menangkap apa itu namanya tantangan zaman, tetapi tidak termasuk dari cita-cita beliau, tetapi menurut saya masih secara implisit ya, secara implisit masih masuk. Artinya begini, walaupun secara eksplisit disebutkan jelas di sana bahwa menjadi cendekiawan muslim atau ulama yang intelek ya, atau ulama yang intelek, tapi nyatanya ulama itu bisa tidak hanya di apa itu namanya di lembaga-lembaga yang memang mainstreamnya ulama ada di sana, tapi ulama itu bisa di mana saja. Jadi artinya apa?
dunia yang saya ambil itu kaitannya dengan minat ya. Jadi saya ingat ketika saya masih di Sanawiyah pun sudah senang mendengarkan radio. Ketika di Jember saya juga sering diam-diam berkunjung ke beberapa stasiun radio. Dan ketika saya di Semarang saya tidak betah kuliah berlama-lama. Bahkan saya di Semarang itu pernah melamar jadi penyiar radio. Saya ingat betul waktu itu radionya namanya Imelda. Dan saya sebenarnya waktu itu diterima, tapi rasanya radio ini tidak sesuai dengan genre yang saya inginkan. Jadi kemudian saya pulang dan memilih untuk kebetulan itu ada teman yang ngabari bahwa ada radio baru yang didirikan dan kayaknya cocok dengan saya waktu itu. Jadilah saya Paramita ya, Radio Paramita. Radio Suara Tulung Agung namanya, Mas. Oh, Suara Tulung Iya, Agung. bukan Paramita. Ya. Terus dari situ saya senang menikmati karena memang saya harapkan dari sebelumnya. Dan alhamdulillah ini saya kembali kepada cita-cita besar MAPK bahwa di radio yang didirikan baru oleh orang awam, ya memang orang Islam tapi awam, itu saya banyak mempengaruhi program. Waktu itu radio FM itu menjadi sebuah radio yang alat hiburan yang cukup digemari dominan karena satu-satunya, sehingga banyak mendapatkan iklan dan juga saya mempengaruhi banyak programnya hampir semuanya secara implisit atau eksplisit itu keagamaan, jadi mengandung nilai-nilai dakwah gitu ya, nilai dakwah yang saya kemas. Bahkan justru acara-acara yang bernilai dakwah itu mendapatkan rating yang besar. Dari situ saya muncul keinginan bahwa suatu saat saya harus bisa memiliki radio sendiri untuk sarana dakwah kita, untuk menempatkan bahwa saya adalah alumni MAPK. Saya ingat kata-kata Mas Aksin di buku itu bahwa mereka berkarya luar biasa mengejar cita-citanya itu karena merasa ada sebagai sebagai alumni MAPK. Saya pun demikian. Saya ingin bahwa ilmu yang saya dapatkan di Jember selama 3 tahun yang begitu membekas kuat di sanubari saya itu bermanfaat untuk orang banyak dan bisa leluasa saya tuangkan untuk kepentingan saya. Kalau saya mengibaratkan rekan-rekan yang sukses linier itu sedang berdakwah di kalangan luas, terutama di kalangan masjid. Tetapi saya akan berdakwah di kalangan abangan, di kalangan pasar, yang mereka adalah orang heterogen yang bercampur-campur, saya kemas sedemikian rupa. Mungkin seperti dakwahnya Sunan Kalijogo, mungkin kalau digambarkan seperti sebagai pembanding atau analog itu, Mas. Ya, yang lain pakai baju putih-putih, gitu kan, pakai baju belangkon, gitu ya. Jadi mengambil pasar yang berbeda dengan yang mainstream anak MAPK, gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat ya, pada akhirnya kan saya masih ingat ya waktu di rumah waktu itu ya, orang itu ya hiburannya adalah radio. Jadi yang paling dekat dengan kita adalah radio. Maka kalau radio itu terdengar sangat mempengaruhi masyarakat waktu itu ya memang kenyataannya radio kan memang sangat mempengaruhi gitu ya. Saya masih beberapa, saya tidak tahu siapa dulu yang mengawali ya, tapi saya mulai mendengar misalnya semacam bacaan ayat atau hadis gitu, kira-kira dulu di tren itu ada di dengan juga ya kan? Di radio saya namanya Radio Suara Tulung Agung, tapi sebutannya kan berganti-ganti. Dari Radio Jaya, Radio Jos, dan apa saya lupa itu. Itu banyak, jadi pergantian acara kita bikin ayat. Waktu itu terus kita bikin acara tanya jawab agama Islam sore itu, dan juga ya saya sering mendengarkan yang tanya jawab agama Islam itu karena siaran kan, nah sebagai adik kelas saya, oh ini kakak kelasku gitu kan. Ya. Kakak kelas artis. Alhamdulillah. Ya, jadi saya ini teman-teman saya ini orang Blitar, Mas Anies ini punya radio di Tulungagung. Jadi kalau tapi kan Blitar saya itu Blitar Barat. Jadi dari tempat saya itu frekuensi suara gelombangnya radio Tulungagung itu lebih kuat daripada kalau misalnya saya mendengarkan Mayangkara. Mayangkara itu agak susah menjangkau tempat saya kan. Jadi lebih banyak mendengarkannya ke Tulungagung kalau saya memang ya. Jadi sering mendengarkan Mas Anies ini. Dan waktu Mas Anies ini ikut nyumbang tulisan di buku ini saya gembira sekali karena saya merasa
terhormat karena salah satu idola saya waktu masih kecil. Nah, itu bisa menyumbangkan tulisan di buku ini. Mas, kembali Ya, ke buku ini kalau ya, begitu. Jadi ya, menurut kan sudah baca nih, menurut jenengan, sudah. kira-kira bagian buku ini yang paling menarik apa kira-kira yang setelah jenengan baca? Ya, saya suka sekali dengan cerita-cerita masa lalu dari rekan-rekan ini. Banyak sekali cerita yang eh, bisa disebut sebagai untold story ya, yang selama ini belum Ya, kita ketahui atau sesuatu yang selama ini tersembunyi tapi kemudian muncul, dan itu bagus karena cerita itu kemudian bisa memberikan inspirasi, dorongan, dan terlihat kemauan yang luar biasa bahwa segala sesuatu itu bisa dicapai dengan kemauan yang begitu kuat. Kalau sebelumnya kita populer dengan buku-buku yang model seperti itu ya, buku-buku yang from zero to hero ya, ya, seperti buku Laskar Pelangi, kemudian bukunya uh, apa itu Ahmad Fuadi yang dari Gontor itu ya. Negeri Saya Lima kira Menara ya. ya, buku cerita masa lalu dari rekan-rekan MAPK ini jauh lebih dramatis kalau kita buat ya, jauh lebih dramatis, dan karena ini merupakan cerita asli yang belum dibubui dengan apa itu namanya, ya itu belum didramatikal ya, Tidak belum ada fiksinya, gitu kan? Ini kan tidak ada kisah nyata kan, betul, gitu. Ya, kisah nyata, tidak ada fiksinya. Saya kira ini kita lebih percaya bahwa ini betul-betul terjadi di cerita masa lalu. nyata, gitu kan? Tidak, Iya, tidak, nah, tidak ada bumbu-bumbu apapun. iya, Karena memang juga eh, saya sendiri sebagai editor merasa awalnya buku ini ya tidak apa ya, tidak kita inginkan banyak-banyak, kita tidak punya ekspektasi banyak-banyak. Walaupun karena apa? Tantangan pertamanya kan sebenarnya mengumpulkan orang untuk menulis itu kan. Jadi iya, waktu di awal kita diskusi judul saja sudahlah, judul dibuat cair, isi dibuat cair gitu. iya, iya, Nah, ternyata memang saya sendiri merasa setelah buku ini selesai terbit dan kemudian beberapa teman membaca buku ini jauh melebihi ekspektasi saya. iya, Jadi tidak sekedar bercerita tentang kita anak-anak MAPK, tapi sebenarnya bercerita tentang banyak orang di negeri iya, ini. iya. Jadi mewakili banyak orang di negeri ini gitu. Termasuk Mas Eh, Anies. iya. Terima kasih, Mas Arief. Kalau saya boleh usul, Ya, buku apa itu artikel yang atau masa lalu yang ditulis oleh seperti Mas Aksin Wijaya dan teman-teman yang lain itu, kalau kita buat lebih in-depth gitu, lebih mendalam, itu insya Allah itu akan menjadi buku populer yang layak dijual untuk umum. Layak ya. diedarkan lebih umum, apalagi diedit oleh jenengan yang begitu bagus editannya. Saya kira nanti beberapa teman yang memiliki latar belakang yang apa itu namanya, latar belakang yang begitu ya tadi ya, begitu sederhana, begitu berat, kemudian sukses menjadi orang, menjadi punya jabatan seperti ini, itu akan sangat menarik. Kita lihat Laskar Pelangi itu hanya berending dia mampu kuliah di luar negeri. Kalau Ya. tidak salah di Sorbonne ya, di Sorbonne University di Prancis, itu sudah luar biasa. Saya kira teman-teman banyak yang melampaui itu dengan latar belakangnya lebih-lebih berat. Saya Dan ini kira nyata, dan ini nyata. nyata, nyata. Ini masih belum ada bumbunya. Ya, Saya jadi kira ini itu nyata gitu kan. Jadi kalau itu nanti didalami lagi, teman-teman mungkin bisa dibantu penulisannya oleh teman yang lebih bagus. Ini tidak hanya buku ini dibeli oleh alumni MAPK, tapi oleh seluruh Indonesia. Bahkan suatu saat, muluk-muluk ceritanya ya, bisa ya kita memang difilmkan harus atau apa. mimpi gitu kan. Iya, harus mimpi. Iya, harus. Ya. Saya kira begitu itu, Mas. Ya, terima kasih Mas Anies. Mungkin ada lain lagi yang kira-kira kalau misalnya saya tanya kemarin harusnya ditulis di buku itu dan belum ditulis apa kira-kira? Ada nggak kira-kira yang Mas Eh, Anies sudah bayangkan, wah ini harusnya ditulis tapi ternyata kok belum? oh ya, sebenarnya saya dari tulisan saya itu setelah melihat teman-teman itu, saya kemudian muncul banyak tulisan yang seharusnya saya tulis juga. Tapi tidak apa-apa Ya, lah, mungkin di lain kesempatan ada. Cuman begini ya, kalau itu belum sempat saya pikirkan, cuman apa yang tidak saya ketahui itu saya ketahui juga ya. Sesuatu yang selama ini sebagai sebuah misteri ya. Saya terus apa terang kira-kira? bahwa saya terus terang bahwa saya pernah menjadi wasit itu
kemudian saya dituduh tidak adil oleh kedua kubu itu membuat saya tidak enak hati cukup lama itu. Tetapi ternyata saya membaca tulisannya Yes. Al-Makin, Abbas. ya, Oh, Al-Makin. Al-Makin. Beliau memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan saya. Saya dianggap pemimpin dengan cukup baik, bahkan seolah seperti membela Angkatan dia ya. angkatan 2, artinya bukan kelas saya. Nah itu sebenarnya ada peristiwa yang yang membuat saya merasa bersalah, tetapi peristiwa pertandingan itu kan panjang ya. Nah, dari menit pertama sampai menit ke-90, kalau nggak salah waktu itu menitnya bener, menit ke-90. Nah itu kan banyak kejadian. Satu kejadian yang saya tidak bersikap adil itu mempengaruhi saya terus, tapi ternyata banyak kejadian-kejadian lain yang diapresiasi orang. Itu saya ya terima kasih atas apresiasinya. Artinya selama ini ya saya berbuat seadil-adilnya walaupun subjektivitas itu kadang-kadang muncul gitu. Ya. Jadi Ya. sebagai obat apa ya saya menyebutnya ya, kita itu lega bahwa masa lalu kita itu sebenarnya tidak seburuk yang tidak seburuk yang kita duga bayangkan gitu. ya. Tidak, betul. Oke, Mas Anies, terima kasih. Ini kita saya senang sekali teman-teman. Tadi sebenarnya saya sebelum rekaman untuk obrolan ini sebenarnya saya sudah ngobrol banyak lagi tadi dengan Mas Anies. Lebih seru sebenarnya. Ini mungkin karena kita ini dua-duanya apa ya, meskipun Mas Anies ini penyiar, saya tahu penyiar biasa ngomong di depan orang banyak. Saya juga saya ini dosen juga biasa ngomong di depan orang banyak sebenarnya. Tapi waktu saya menyiapkan wawancara ini kok saya jadi deg-degan. Mungkin karena faktor Mas Anies adalah idola saya itu, jadi saya jadi tegang. Saya juga nervous, Mas, karena saya terakhir siarannya tahun 2000, ya sudah berapa tahun. Oh iya. Nah, dan ada preman pensiun, ada penyiar pensiun ya. Oh ya Mas, saya tadi ada, oh ya ini sudah terlambat menambahkan sesuatu ya. Masih boleh. Ya ada ya sedikit. Jadi begini, tadi saya menyebut kalau Mas Aksin Wijaya menyebut saya harus ada sebagai wakil MAPK sehingga saya harus berkarya, punya prestasi, jadi orang yang berhasil. Saya juga demikian. Ketika saya merasa sebagai alumni MAPK bahwa lingkungan sekolah saya keagamaan, tapi pekerjaan saya di dunia entertain, maka saya harus punya juga tempat saya berlabuh untuk mengabdi, untuk berkhidmat kepada Allah. Akhirnya saya tahun 2005 itu mengajak para tokoh-tokoh di Tulungagung untuk mendirikan KBIH. Jadi ceritanya saya tahun 2003 itu alhamdulillah saya sudah pergi haji dan kebetulan waktu saya haji tahun 2003 itu saya satu rombongan dengan tokoh-tokoh penting di Tulungagung, salah satunya Kiai Haji Hadi Muhammad Mahfud yang menjadi ketua MUI waktu itu. Nah sepulang dari haji saya juga sering melakukan diskusi yang intens, akhirnya lahirlah KBIH Al-Hikmah tahun 2005 yang saya duduk sebagai ketua sampai saat ini, sampai sekarang. Dan alhamdulillah KBIH Al-Hikmah ini termasuk KBIH yang terbesar di Tulungagung, dan sudah puluhan ribu jamaah yang kita antarkan ke sana. Terakhir kita juga mengembangkan diri di travel umroh dan wisata Islami, dan alhamdulillah juga animonya luar biasa karena kita basisnya di pesantren. Disitulah saya merasa sebagai kembali menjadi anak MAPK. Saya di situ luar biasa, hampir setiap hari saya ke kantor ngurusi ini dan itu dan sebagainya karena saya merasa panggilan jiwa sebagai anak alumni MAPK. Saya kira saya tidak ingin mengecewakan Al-Mukarram Romo Kiai Haji Munawir Sadali. Saya sudah melenceng terus kembali lagi ke sana. Ini kapan-kapan memang mungkin kita harus merencanakan umroh bareng alumni MAPK ini, Mas Anies. Saya kira bisa, luar biasa. Dan nanti saya sendiri yang akan menjadi tour leader-nya. Iya, jadi mutawifnya. Dapat diskon 50% ini harusnya ini. Bisa gratis nanti. Oh iya, ini malah ya teman-teman ini Mas Anies kabar gembira ini. Saya kira saya akan menyambut dengan gembira ini Mas Anies. Kita misalnya masing-masing bawa sekeluarga gitu. Saya tidak tahu seberapa besar itu nanti nyewa satu pesawat kalau kita satu keluarga ya. Bisa diatur Mas. Ya, okay. Saya kira itu tambahan saya yang tadi sempat
terlintas dan belum sempat saya sampaikan. Ya, makasih. Matur nuwun Mas Anies dan Sami-sami, nggih. sudah mau meluangkan waktunya malam ini. Sama-sama, Kita sama-sama. ngobrol. Saya sudah kangen pengen pulang. Saya janji kalau besok pulang ke Blitar, saya Mampir. akan mampir ke Tulungagung. Mampir. Karena saya biasanya juga selalu lewat Tulungagung, Mas. Siap, Mas, siap. Saya mampir nanti kontak saya. Ya, Mas Makin itu kalau ke Tulungagung kontak saya. Beliau menyampaikan ceramah di IN, saya datang. Mas Taufik itu ke Tulungagung juga telepon saya, ketemu janjian, selalu begitu, Mas. Nanti kalau saya ke Jogja, insya Allah tak mampir ke tempatnya. Sip, insya Allah. Karena ini kan sejak 4 bulan yang lalu karena corona ini kan saya nggak pulang-pulang, padahal di rumah ibu saya sendirian juga gitu. Jadi pengen pulang sebenarnya, tapi nanti nunggu situasi yang lebih baik lah. Tapi insya Allah nanti kalau saya pulang, saya janji untuk mampir tempatnya Mas Anies lah. Siap. Oke, matur nuwun Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.